Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Afri Mardiko, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah kelas rangkap semester 4 dan teman-teman yang menonton. Di sini saya Muhammad Kafi Darajat dengan NPM 129 sebagai moderator dan beberapa rekan saya yaitu Dewi Rizkawati, Wahani, Nadia Fadila Asa, Amarta Rositawati, Ulfa Nur Fauzia, Eliza Sari, dan Muhammad Husni Sani. Di sini kami akan menampilkan rencana pelaksana pembelajaran atau RPP kelas rangkap dari kelompok 5. Dalam laporan ini kita menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu penelitian pendekatan yang dipilih untuk memahami konteks, persepsi, dan pengalaman yang mendasari pelaksanaan pembelajaran kelas rangkap secara holistik. Dilangsungkan dengan metode ini bertujuan agar dapat mengumpulkan informasi dengan penggunaan metode penelitian kepustakaan berdasarkan pengumpulan informasi dari membaca jurnal atau artikel serta buku atau e-book atau berupa penelitian perpustakaan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya, pengertian RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah sebuah dokumen yang berisi gambaran atau rencana pembelajaran yang akan dilakukan selama satu kali pertemuan, satu semester ataupun lebih. Dalam pembelajaran kelas rangkap yang baik, seorang guru harus menyusun rencana pembelajaran, karena pembelajaran akan lebih berhasil jika guru terlebih dahulu membuat rencana bagaimana supaya diperoleh hasil yang optimal. Dalam tahap perencanaan ini, guru memikirkan kegiatan-kegiatan apa agar pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan efisien. Baik, selanjutnya adapun tujuan RPP kelas rangkap. Menurut Kunanda 2019 ada 2 tujuan penyusunan RPP kelas rangkap, yaitu yang pertama mempermudah dan memperlancar meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Kedua, menyusun RPP secara profesional, sistematis, dan berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, materi yang selanjutnya yaitu prinsip RPP kelas rangkap. Yang pertama, keserempakan kegiatan pembelajaran. Nah, dalam PKR, guru menghadapi 2 kelas atau lebih pada waktu yang sama. Oleh karena itu, prinsip utama PKR adalah kegiatan pembelajaran terjadi secara bersamaan atau serempak. Yang kedua, yaitu kadar tinggi waktu keaktifan akademik atau WKA. Selama berlangsungnya PKR, semua murid harus secara aktif menghayati pengalaman belajar yang bermakna, baik yang berkaitan dengan tuntutan kurikulum maupun yang berkaitan dengan tujuan-tujuan yang bersifat jangka panjang, seperti kemampuan berpikir kritis, mandiri, bertanggung jawab, dan bekerja sama. Lalu, yang ketiga, kontak psikologis guru dan murid yang berkelanjutan. Dalam PKR, guru harus selalu berusaha dengan berbagai cara agar setiap dan semua murid merasa mendapat perhatian dari guru secara langsung dan terus-menerus. Agar mampu melakukan hal ini, guru harus menguasai berbagai teknik. Yang terakhir yaitu dalam pembelajaran kelas rangkap terjadinya pemanfaatan sumber secara efisiensi. Dalam pembelajaran, sumber dapat berupa peralatan atau prasarana atau manusia dan waktu agar terjadi WKA yang tinggi. Semua jenis sumber tersebut harus dimanfaatkan secara efisien. Lingkungan, barang-barang bekas, dan segala peralatan yang ada di sekolah dapat dimanfaatkan oleh guru. PKR sehingga ketika prinsip terdahulu dapat dipenuhi, demikian juga dengan orang dan waktu. Contoh model 222, 2 mata pelajaran, 2 tingkatan kelas berbeda, 2 ruangan kelas bersebelahan. Untuk kegiatan praktek mata kuliah PDGK 4302 di kelas Anda sendiri. Identitas mata pelajaran. Mata pelajaran atau topik. 1. Misal matematika. Atau kedua, misal IPA. Kelas semester, pilih 2 dari 3 tingkatan kelas rendah atau 1, 2, dan 3, atau tingkatan kelas tinggi 4, 5, dan 6. Waktu 1. Standar kompetensi, misal dari matematika kelas 2 dan IPA kelas 3. Standar kompetensi diambil dari dokumen KTSP Depdiknas.
kompetensi dasar, misal dari matematika kelas 2 dan IPA kelas 3, dan pilih topik-topik yang dapat dipadukan. Kompetensi dasar diambil dari dokumen KTSP Depdiknas. Contoh, indikator dikembangkan oleh masing-masing guru atas dasar kompetensi dasar. Rumusan indikator mencakup untuk mata pelajaran yang berbeda dari 2 tingkatan kelas yang berbeda. Pokok materi, media dan sumber belajar. Apabila media dan sumber belajar yang digunakan berbeda untuk setiap tingkatan kelas, harus dijelaskan untuk setiap tingkatan kelas. Metode pembelajaran. Apabila metode pembelajaran yang digunakan berbeda untuk setiap tingkatan kelas, harus dijelaskan untuk setiap tingkatan kelas. Kegiatan pembelajaran. Anda dapat melakukan team teaching, mengajar secara tim dengan bantuan guru, teman, sejawat, atau menunjuk siswa menjadi tutor kakak. Izin memperkenalkan diri, nama saya Wahyuni, NIM 2022404051113 dari kelas 4C. Tahap pembelajaran pendahuluan, kegiatan siswa, waktu dalam dan guru menit. Uraikan strategi Anda dalam menyampaikan kegiatan awal atau pembuka kepada 2 kelompok siswa dari tingkatan kelas berbeda yang ada di 2 ruang bersebelahan tentang 2 mata pelajaran berbeda, tetapi topiknya dapat dipadukan. Penyajian, Anda menguraikan strategi penyampaian materi kepada 2 kelompok dari kelas siswa tingkatan berbeda pada 2 ruang kelas. Terima kasih. Selanjutnya, evaluasi harus disertakan lembar kerja siswa, soal tes formatif, kunci soal atau cara pengerjaan tes, dan lembar penilaian evaluasi proses atau evaluasi hasil belajar. Format rancangan pembelajaran kelas rangkap di atas merupakan contoh yang dapat Anda kembangkan sendiri apabila sebagai guru Anda terbiasa dengan format rancangan pembelajaran yang berbeda dengan contoh di atas. Anda dapat menggunakan format rancangan pembelajaran yang sudah biasa Anda kenal dan gunakan. Namun demikian, ada komponen yang penting yang harus nampak pada rancangan pembelajaran. Nah, kelas rangkap yang nantinya Anda kembangkan yaitu pada tahap penyajian komponen kegiatan. Pada komponen kegiatan pembelajaran ini sangat terlihat jelas uraiannya tentang pelaksanaan keterampilan mengajar dalam kelompok kecil.